Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Filsafat. Kali ini aku, Rika Aryani, 2001706, akan menjelaskan materi mengenai epistemologi guna melengkapi tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah dasar-dasar filsafat. Yang pertama, pengertian epistemologi. Secara etimologi, epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yaitunya episteme yang berarti pengetahuan dan logos yang berarti teori atau ilmu. Nah, secara umum, epistemologi merupakan cabang filsafat yang mengkaji sumber-sumber, watak, dan kebenaran pengetahuan. Dengan demikian, epistemologi dapat diartikan sebagai pengetahuan sistematik mengenai pengetahuan. Selanjutnya, beberapa istilah yang setara atau mengacu dengan epistemologi. Yang pertama, logika material, yakninya sebuah usaha untuk menetapkan kebenaran dari suatu pemikiran ditinjau dari segi isinya. Yang kedua, kriteriologia, suatu cabang filsafat yang berusaha untuk menetapkan benar atau tidaknya suatu pikiran atau pengetahuan berdasarkan ukuran tentang kebenaran. Yang ketiga, kriteria pengetahuan, punya suatu ilmu pengetahuan yang berdasarkan tinjauan secara mendalam berusaha menentukan benar tidaknya suatu pikiran atau pengetahuan manusia. Yang keempat, genesiologia, yakninya cabang filsafat yang berusaha untuk memperoleh pengetahuan mengenai hakikat pengetahuan. Selain itu, pengetahuan juga dapat bersifat a priori dan a posteriori. Nah, sekarang apa sih itu a priori dan a posteriori? A priori adalah pengetahuan yang terjadi tanpa adanya atau melalui pengalaman, baik pengalaman indera maupun pengalaman batin. Dengan arti kata lain, a priori ini adalah pengetahuan yang ada sebelum bertemu dengan pengalaman. Selanjutnya, a posteriori. A posteriori adalah pengetahuan yang terjadi karena adanya pengalaman. Dengan demikian, pengetahuan ini bertumpu pada kenyataan objektif. Nah, jelas sekali perbedaan antara a priori dan a posteriori, di mana a priori ini terjadi tanpa pengalaman, sedangkan a posteriori terjadi karena adanya pengalaman. Selanjutnya, metode berpikir oleh epistemologi. Yang pertama, rasionalisme, yaitu metode berpikir yang berpandangan bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan bernalar yang harus didasari dengan rasio atau pengukuran pola dan logika. Yang kedua, empirisme, yaitu metode berpikir yang berpandangan bahwa segala sesuatu untuk memperoleh pengetahuan dan kebenaran hanya didapat dengan pengujian dan pengalaman secara langsung. Yang ketiga, fenomenalisme, yaitu benda atau barang yang terdapat dalam diri sendiri dan merangsang alat indrawi lalu diterima oleh daya upaya dalam bentuk-bentuk pengalaman dan disusun secara sistematis dengan jalan penalaran. Yang keempat, intuisionalisme. Menurut Bergson, intuisi adalah suatu fasilitas mengetahui secara langsung dan seketika. Yang kelima, dialektis, yaitu tahap logika yang mengajarkan kaidah-kaidah dan cara penuturan secara analisis sistematik tentang ide-ide untuk mencapai apa yang terkandung dalam pandangan. Selanjutnya, metode atau alat sumber pengetahuan. Yang pertama, pengalaman indera atau sense experience, yaitu sumber pengetahuan berupa alat-alat untuk menangkap objek dari luar diri manusia melalui kekuatan indera. Yang kedua, otoritas atau authority adalah pengetahuan karena adanya otoritas atau kekuasaan yang sah yang dimiliki seseorang dan diakui oleh kelompoknya yang terjadi melalui wibawa seseorang sehingga orang lain mempunyai pengetahuan. Yang ketiga, nalar atau reason, salah satu corak berpikir dengan menggabungkan dua pemikiran atau lebih dengan maksud untuk mendapatkan pengetahuan baru. Yang keempat, wahyu atau revelation. Wahyu adalah berita yang disampaikan oleh Tuhan kepada nabinya untuk kepentingan umatnya. Wahyu dapat dikatakan sebagai salah satu sumber pengetahuan karena kita mengenal sesuatu melalui kepercayaan kita. Yang kelima, intuisi, intuition.
kemampuan dalam diri manusia yang dapat melahirkan pernyataan-pernyataan berupa pengetahuan. Yang keenam, keyakinan atau faith, kemampuan yang ada pada diri manusia yang diperoleh melalui kepercayaan. Yang ketujuh, alam. Alam adalah materi. Alam ruang dan waktu, alam pergerakan, alam yang sekarang kita tengah hidup di dalamnya. Dan kita memiliki hubungan dengan alam ini dengan menggunakan beberapa alat indera kita. Nah, yang terakhir, rasio dan hati. Rasio dan hati adalah dua sumber lain pengetahuan sains. Jika kita meyakini hati sebagai sumber, sedangkan manusia pada awal dilahirkan tidak memiliki suatu pengetahuan apapun, dan di dalam hatinya tidak terdapat sesuatu apapun, dan juga meyakini bahwa hati dapat menerima berbagai ilham, dan wahyu merupakan peringatan ilham yang paling sempurna. Nah, demikian penjelasan